Lo lamaran sore ya? Sore. Pagi-pagi, bro, rundown lamaran kayak gimana ya? Oh iya bener. Bu, saya mau pulang ke kampung, Bu. Loh kenapa? Ini saya tiba-tiba hamil. Hamil kok tiba-tiba? Ya kan? Akhirnya gue dikasih tuh. Namanya Bineni. Wah, udah bibi lagi. Bineni. Gue pernah ada satu cerita waktu itu, mbak gue tuh agak lumayan keras sama anak gue. Keras dalam artiannya gimana, Bro? Disuruh lari jongkok gitu, Bro? Iya, jadi dia jebolan akmil. Kayak tadi nih baru nih pas di jalan nih, tiba-tiba mbak gue yang lama WhatsApp gue nih. Di mana sekarang, Mbak? Di rumah, Pak. Oh, kosong. Selamat datang di Bro and Bro Podcast. Tak. Ada Gena di sini. Ada Jiji di sini. Jangan lupa buat subscribe, terus like, share, terus komen juga video-video kita ya. Yes, untuk mendengarkan cerita-cerita kita tentang suami-suami yang ingin menuju ke puncak karir yang lebih sukses. Betul. Kalau mau video-video kocak, lucu, etalase canda, lu bisa buka TikTok kita di Bro and Bro by Mugos. Atau Instagram kita di Bro and Bro by Mugos. Betul. Terima kasih. See you. Bye. Baru mulai, Bro. Gila, udah lucu, Bro. Udah ger. Menurut lo, menurut mereka enggak. Iya, sorry. Panas juga, Bro ya. Iya, Bro, ternyata gue baru ngerasain ya, syuting kayak gini ya. Emang kayak gini, karena kita emang tempat kita lagi di Beverly Hills ya, jadi suasananya liat dong, summer banget nggak? Tapi baju gue nggak summer sama sekali, Bro. Lu kayak kiper tahun 90-an. Yoi, Bro. Kayak ini Van der Sar masih umur 23, men. Aduh, salah. Kenal, Bro. Ini mahal belinya waktu itu loh. Waduh, nggak usah di-mention. Ya. Nggak usah sombong, nggak usah ria dong. Sorry. Tapi kita minum dulu. Cheers, man. Gimana, Bro? Anjing, mabok gila. Salah itu kopi doang. Kopi doang. Gimana, Bro? Hah? Mau cerita apa, men? Lo kan gini, lo kan bisa dibilang adalah sebagai newbie ya dalam kehidupan berumah tangga gitu. Yoi. Lo katanya mau banyak pengen cari tahu tentang seluk-beluk kehidupan berumah tangga, Betul. menjadi seorang bapak, Betul. menjadi seorang suami yang baik gitu. Akhirnya lo tanya sama gua dan lo salah. Betul. Enggak lah, Bro. Pasti ada benernya lah. Kalau cuma satu. Nggak, kemarin kan gue sempat cerita kan, gue lumayan struggle nih untuk ngurusin bayi yang newborn. Baru lahir ya kan ya. Baru lahir, terus gue kan di rumah, gue nyapu, ngepel sendiri. Pokoknya ngurusin rumah itu sendiri gue. Karena di rumah itu selain ada gue, istri gue, anak-anak gue, ada adik ipar gue juga di situ. Jadi semuanya itu kita kerjakan sama-sama. Gotong royong ya. Cuman porsi jadi nyuci, ngepel, masak itu orang rumah pokoknya gitu. Kalian semua tuh bertiga ganti-gantian. Okay. Betul. Nah, cuman begitu ada bayi, pasti porsi bini gue bakal berkurang kan. Betul. Entah masaknya berkurang, nyucinya berkurang. Akhirnya gue juga mikir, wah kayaknya bini gue perlu dibantuin gitu loh. Makanya gue waktu itu nanya ke lo kan. Iya. Nyari mbak susah nggak sih, Bro? Iya, terus harganya berapa gue kan nggak tahu. Tiba-tiba dia WhatsApp gue pas anak lo udah di rumah ya? Belum, masih di rumah sakit. Masih di rumah sakit. Coy, nyari mbak di mana ya? Yoi. Oh, ini orang random banget nih, kenapa nggak dari awal sih? lo nyiapin semua itu bisa dari awal ya? Gue segitu. Kenapa dadakan semua sih nih anak? Sama kayak waktu itu ya, waktu dia mau lamaran nih sama bininya pada saat itu ya, lamaran. Kenapa? Kan gue kira lo fine aja lo lamaran ya kan ya? Emang fine kan? Emang fine, tapi lo beberapa jam, beberapa jam, lo lamaran sore ya? Sore. Pagi-pagi, bro, rundown lamaran kayak gimana ya? Oh iya bener. Dia mau lamaran jam 4 sore, jam 10 nanya gua rundown lamaran. Ya, waduh. Kan lo pernah lamaran, terus. Ya maksud gua lo bisa nggak dadakan nggak, bro? Itu dipersiapin dari sebelum-sebelumnya. Bukan, gua udah bikin rundownnya gitu loh. Cuman gue cocokin nama yang ada di Google kok kayaknya beda banget gitu. Nah, lo kan udah lamaran, lo nge-MC acara lamaran nikahan sering gitu loh. Maksudnya gue cuma cross check aja gitu. Iya. Tapi aman kan? Aman, Bro. Bagus. Om gue yang bikin. Om bini lo. Iya. Yang itu loh. Yang kita masuk
Deket aja kan. Terus akhirnya tiba-tiba dadakan tuh dia tuh WhatsApp gue tuh hari Jumat apa Sabtu ya? Sabtu. WhatsApp. Coy, nyari Mbak di mana ya? Wah, si anjing kan gue mikirnya ini pasti lo butuh cepet dong. Betul. Iya kan? Terus lo nanya berapa harganya ya? Waktu itu gue nanya, menurut lo? Tau nggak lo? Gue pas ditanya kayak gitu, gue berasa kayak, wah gue human trafficking banget ya. Enggak dong. Itu kan lo temen aja. Oh iya. Waktu itu gue nanya, lo ada info nggak tentang Mbak gitu? Iya. Terus lo nanya kan, lo mau yang harian atau nginep? Betul. Menurut gue, lo pakai yang nginep aja. Kayak gue ngasih saran gitu. Lo ngasih saran itu, terus gue nanya kenapa? Ya karena kalau misalnya lo harian, lo nggak tahu si Mbak ini kegiatannya sehari-hari itu kemana aja. Takutnya lagi COVID, takutnya lagi pandemi kayak gini kan. Iya. Terus gue mikir, oh iya betul juga ya. Iya. Gila. Keren beda ya, manfaatnya bro. Iya, gue nanya bini gue. Aduh salah sebelah. Dari bini gue otaknya, bukan dari gue. Aja lagi nyari Mbak nih, dia minta yang harian lagi. Balesin dong gitu kan. Nggak, kenapa harian, kenapa nggak ini kan? Oh iya bener juga bini gue. Bangsat gue kira. Ternyata lebih pinter bini gue emang. Nah, gue nggak tahu harganya berapa. Terus kalau misal si Mbak di rumah itu job desk-nya apa aja? Kalau misalnya cuman bantu-bantu, misalnya nih ya, waktu itu gue kebayangnya, oh si Mbaknya paling cuman nganter makanan, nganter minuman ke atas dari bawah gitu. Pokoknya mengurangi mobilitas bini gue ke bawah lah gitu kan. Dan di asumsi lo, kayak gini murah nih, karena cuma gini doang. Ya sama aja bro sebenarnya. Gocap gitu kan, sebulan lagi. Jangan dong, nggak boleh. Nah gue nggak tahu harganya kan, gue nanya lo gitu. Nah lo kan udah berapa kali ganti Mbak ya kan, Betul. jadi gue kayaknya jadiin lo sebagai panutan dalam mencari Mbak, referensi gitu kan, terbaik bro. Wah nyari Mbak ribet sih bro, makanya kan, akhirnya kan gue ngasih ke lo kan, nih lo satpam rumah gue nih suka nyalurin Mbak nih, lo telepon aja, dia tuh punya berbagai macam jenis Mbak dan tipe Mbak gitu loh. Lo mau harian ada, lo mau yang bulanan ada, mau yang pulang hari berapa jam sekali ada gitu loh. Ya lo udah telepon belum kan akhirnya? Udah bini gue. Oh tapi bukan gue lagi, bini gue. Karena gini bro, gue tuh trauma dulu. Gue memang belum pernah nih bersinggungan sama si Mbak ya waktu gue udah nikah. Tapi sebelum nikah waktu gue tinggal sama tante gue, wah tante gue tuh kayak ditipu terus bro. Jadi misalnya nih, tante gue ke agen, agen ya nyebutnya ya? Iya. Kayak penyalurnya itu lah. Penyalur Mbak. Dia bayar 500.000. Wah mending bro, gue 1,3 men. Anjing. Iya. Nah dia datang, nanti cuma 1 hari pula pergi. Alasannya banyak bro. Ada yang 1 hari datang nih, siang datang. Datang, besok pagi itu bisa minta balik. Bu, saya mau pulang ke kampung bu. Loh kenapa? Ini saya tiba-tiba hamil. Hamil kok tiba-tiba? Kan harusnya udah tahu sebelumnya. Jadi tante gue itu tetap bayar ke penyalurnya itu. Nah, terus yang kedua pernah waktu itu datang jam 5:30 malam. Abis maghrib lah, jam 6:30. Dianterin sama penyalurnya tuh? Dianterin, naik mobil tuh, ya kan? Dianterin sampai rumah, dijelasin, oke ini job desk ini, udah. Jam 6:30 datang, jam 11 malam kesurupan bro. Wah, sumpah, kesurupan. Kesurupannya tuh dia diem gitu kan, dia pura-pura apa nggak sih bro? Kayaknya pura-pura bro. Jadi kita lagi nonton gitu kan, gue sama tante gue, sama om gue tuh sering banget kalau misalnya malam jam 10 kita nonton bareng di ruang TV. Nah nih si Mbak ini turun dari atas, tiba-tiba duduk, terus diem aja, terus tiba-tiba nangis. Gitu. Kenapa nih? Terus tiba-tiba ngamuk bro. Wah, aku mau pulang gitu bro. Sumpah bro. Wah anjing kenapa nih? Sumpah. Terus ya udah pokoknya ceritanya kesurupan lah bro. Akhirnya minta pulang besoknya. Akhirnya si tante gue nelpon si penyalurnya kan, gitu. Nah dari ini penyalur yang sama? Penyalur yang sama bro. Bayar 500.000 itu. Terus dijemput, pulang lagi. Aneh-aneh bro. Parah bro, jadi gini. Gue tuh takutnya begitu. Pasti kan kejadian. Keluarga gua masih kecil itu adalah keluarga yang tipenya pakai Mbak di rumah. Nah, yang jaga gua waktu itu dari gua umur 5 bulan sampai akhirnya pas gue SMP kelas 3, dia cabut. Terus abis itu pas gue SMA kelas 1 dia mau kerja lagi di tempat gue, tapi gue udah ada Mbak. Akhirnya dia pindah ke rumah tante gue. Sampai terakhir tahun 2018. Jadi total sampai umur gue 33 tahun. Terus
ada yang jaga adik gue. Yang jaga adik gue itu dari adik gue lahir sampai adik gue kemarin umur 16 tahun. Jadi 16 tahun. Iya. Jadi mbak dulu tuh lama-lama. Gue nggak tahu kenapa konsepnya sekarang cepet-cepet ya. Nah pas gue punya anak, gue akhirnya kan pisahkan dari orang tua gue tinggal sendiri. Gue berdua sama bini gue punya anak. Gue hire mbak lah satu waktu itu. Pertama gue hire mbak itu dari rekomendasi dari pacarnya adik ipar gue. Nah kebetulan pacarnya adik ipar gue itu bokapnya, keluarganya itu penyalur pembantu coy. Keren. Ya kan? Akhirnya gue dikasih tuh namanya Bineni. Wah udah bibi lagi. Bineni. Itu namanya bro? Iya namanya Neni. Nah, dia itu yang ngejaga anak gue dari anak gue umur berapa bulan sampai kayak... Karena bini gue waktu itu pas anak gue mau setahun, dia mulai kerja lagi. Oke. Akhirnya gue hire butuh dia. ya? Butuh, gitu. Setahun, hampir 10 bulan lah. Pokoknya dia sempat pulang, balik lagi. Ya. Terus entah kenapa, kelar. Gue lupa apa permasalahannya. Padahal... Ada affair ya sama lo ya katanya? Iya sih. Waduh, kenapa iya sih? Maksudnya berbuat yang tidak semestinya, maksudnya job desk-nya gitu bro. Enggak. Nyapunya nggak beres mungkin. Enggak. Gue nggak tahu kenapa. Jadi mbak-mbak zaman sekarang tuh mungkin karena ada teknologi WhatsApp segala macam, mereka tuh bisa tukar informasi seputar harga. Wih. Paham gak lo? Terus kayak lo mulai curhat-curhatan, aduh capek deh di sini deh karena gini. Akhirnya nggak seru deh di sini. Iya, lo ada ini nggak sih? Akhirnya mereka kayak gitu-gitu. Oke. Nah itu gue masih tinggal sama nyokap gue. Akhirnya gue cabut, gue di rumah sendiri, mulailah tuh gue hire dua mbak terus, dan turnover mbak gue itu sampai sekarang mungkin bisa di angka 20 kali bro. Anjir tinggi banget. Parah coy, jadi kayak cuma 5 bulan, terus cabut, ada yang cuma 3 hari, terus cabut gitu. Tapi semua berhubungan baik coy. Gue juga bingung apa yang membuat mereka tuh. Oh bukan karena ada masalah gitu? Nggak ada masalah. Maksudnya kayak, ya udah. Jadi gini, gue nggak tahu ya, jadi konsep mereka itu ya, si mbak-mbak di luar sana ya, yang kayak jadi gue rata-rata itu mbak gue tuh dapat dari daerah Sukabumi, Subang, itu ada penyalurnya, namanya Mang Sudeng. Aduh salah gue sebut. Shout out buat Mang Sudeng. Udah Bineni, Mang Sudeng. Sudeng coy. Jadi itu murah, dia cuma gopeng ngambil sama dia, dan itu bisa nanti ya gue beres setengah dulu, kalau mbaknya nggak pulang 3 bulan baru gue tambahin lagi. Ah, itu lebih fair tuh. Itu lebih fair. Okay. Itu gue lumayan banyak tuh dari dia tuh beberapa kali. Dan gini, kayaknya mereka itu butuh duit doang untuk nabung beberapa bulan. Habis itu ketika duitnya udah terkumpul, mereka pulang, nggak balik lagi. Paham nggak lo? Iya. Jadi misalnya gini, gue lagi pengen butuh duit 10 juta. Gue pengen kerja ke Jakarta. Ya udah, gue tahan-tahanin dapat gaji 1,5. 6 bulan dapat 9 juta. Iya. Ya kan? Makan kan dapat gratis. Dapat. Habis itu dia pulang. Iya, nggak bayar. Habis itu dia pulang. Gitu loh, kayaknya mungkin mereka gitu loh, mereka cuma butuh duit segala macam, dan gue berhubungan baik semua sama mbak-mbak gue sama bini gue bener-bener nge-treat mbak gue tuh kayak kita keluarga lah gitu loh, karena gue juga nggak mau ketika gue ninggalin anak gue, ketika gue galak sama mbak-mbak gue, akhirnya mbak-mbak gue pelampiasannya ke anak gue, gitu. Tapi ada satu, makanya gue, namanya kita ini kerja bro, apalagi butuh sama mbak juga kayak, gue pernah ada satu cerita waktu itu mbak gue tuh agak lumayan keras sama anak gue. Akhirnya gue pulangin tuh men. Keras dalam artiannya gimana bro? Anak gue cerita. Disuruh lari jongkok gitu bro? Iya, jadi dia jebolan akmil. Anak gue lari jongkok. Dibikin kawat-kawat di tiara. Kawat buset. Ditembak-tembakin itu. Walaupun gak ada lagi. Rumah lo dibikin lumpur semua. Ayo tiara anjing. Masuk kamar tiba-tiba gini. Terpesona. Rumah lu jadi ninja warrior bro lama-lama. Aduh buat apa? Ini cerita anak gua. Ini apa? Aku dimarahin sama mbak, masa sempet ada main tangan lah gitu loh. Bikin hop main tangan hop. Justru mau dongeng ya. Pakai yang bayang-bayangan gitu anjing. Bagus. Talkatif banyak. Kaset aja belum tentu bisa bro. Boleh saya lanjut bro? Akhirnya gue tanya sama mbak gue, namanya Mbak Khalifah. Oke. Gila, Wiz Khalifah bro. Yoi. Mbak Ipah panggilannya. Oke. Akhirnya gue tanya, ya udah mbaknya emang agak aneh gitu sih bro. Akhirnya gue pulangin pada saat itu. Tapi dia jujur waktu lu tanya kronologisnya. Iya, tapi dia bilang iya anaknya gini juga sih gitu. Kan anak kecil. Ya udah akhirnya dia pulang, ya udah.
Dan gue tuh di rumah, itu gue banyak banget KTP mbak gue bro. Karena ketika ada mbak, gue pasti minta KTP-nya. Lah pas pulang emang nggak dibalikin? Mereka pada lupa kali, gue juga lupa bro. Jadi gue masih ada 3 KTP mbak apa di rumah gue. Lumayan bro buat pinjaman online bro. Aduh, iya bener juga ya. Keren bro. Lumayan. 1 KTP buat 30 juta limitnya kan bro. Lu bisa dapat 90 juta anjing. Keren men. Yoi. Tapi kan verified itu. Lu WhatsApp aja mbak lu, mbak minta foto terbaru dong gitu. Iya, minta OTP-nya dong gitu ya. Ya tetap nomornya dia ya. Iya, nomornya dia coy. Ada 3 KTP coy. Karena gitu, jadi salah satu apa namanya buat ngikat gitu ya, biar dia nggak kenapa-napa, lo minta data-datanya dia. Jadi kalau lo mau kerja sama gue, KTP lo gue pegang ya. Gitu KTP kalau punya. Jadi gue beberapa kali dapat mbak yang tadinya tuh kerja di luar coy, TKW. Jadi mereka punya paspor. Gitu. Jadi gue keep paspor sama si KTP-nya. Gitu. Dan entah kenapa emang mbak zaman sekarang gue nggak tahu deh, cepet banget bro. Nah kayak tadi nih baru nih pas di jalan nih tiba-tiba mbak gue yang lama WhatsApp gue nih. Iya. Kayaknya dia pengen ngegebet gue deh. Aduh salah kenapa lo ke sana bro? Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam Mbak, gitu. Gimana kabar semuanya Pak? Adik sama Yaya sehat gitu. Alhamdulillah Mbak gimana di sana? Mulai flirty nih. Habis ini mulai ini protagonis. Kamu udah makan belum? Kamu sama siapa di jalan? Di mana sekarang Mbak? Di rumah Pak. Oh kosong. Salah. Boleh kecet ya. Gue nggak tahu tujuan dia apa. Gue mikirnya tadi apakah dia butuh uang, apakah dia mau kerja lagi. Nah kayak gini-gini sebenarnya gue sama mbak gue hubungan gue baik sama bini gue gitu. Jadi benar-benar nggak ada yang kayak mbak gue yang sebelumnya gitu kan. Gue sempat ada yang paling lama mbak gue yang jaga anak gue itu 8 bulan coy. Ini yang sekarang ini udah jalan 3 bulan lah, udah jalan. Jadi ada beberapa tips and trick buat mengunci mbak lo di rumah. Salah satunya kemarin gue cicilin handphone. Gitu, Mbak mau handphone apa? iPhone 12. Oh siap. Yang terbaru ya bro. Yang terbaru. Anjing gue ada iPhone teknologi X. banget. Jadi gue cicilin handphone, jadi gue potong dari gajinya dia. Itu salah satu tips and tricknya juga bro. Jadi dia tetap, ya kan mau nggak mau dia tetap harus kerja di gue. Gitu. Terus juga ya gue sih bener-bener nge-treat mbak-mbak gue tuh kayak keluarga aja. Jadi gue juga bilang sama anak gue, itu bukan mbak, itu masih saudara. Jadi ya lu juga harus nge-treat mereka kayak mbak-mbak, kayak tante aja, kayak kakak gitu loh. Dan anak gue sih sama mbak-mbak sih baik-baik semua sebenarnya bro. Gitu bro. Jadi sebenarnya gimana? Lo tetap mau pakai mbak atau enggak? Ada ketakutan. Di tante gue waktu itu juga. Gue sempat pakai CCTV akhirnya di rumah waktu. Jadi emang sih men, apa ya? Kayak gue kan sama bini gue dua-duanya kerja ya. Gue tuh bener-bener nggak plong sebenarnya waktu zaman gue dua-duanya bekerja gitu loh. Jadi ketika gue kerja gue sambil kepikiran anak gue di mana di rumah ya. Karena kan anak lo ditinggal di rumah bukan sama keluarga lo, sama mbak-mbak kita. Padahal zaman dulu, zaman gue kecil, gue tuh bener-bener pure tinggal sama mbak gue berdua. Waktu nyokap bokap gue kerja. Tapi mungkin zaman makin edan bro, gue nggak tahu bro. Iya bro. Ada cerita kan soalnya waktu itu anak bayi sama mbaknya dibawa ke lampu merah bro buat ini minta-minta. Anjing serius lu? Serius men. Anaknya orang tuh? Anak orang coy. Dikasih ini antimu. Jadi tidur. Dianya juga minum antimu jadi tidur dua-duanya. lupa. Gak jadi kerja. Emang males aja. Bangsat. Terus kan juga banyak tuh zaman-zaman dulu masih apa namanya? Karena kita nge-hire mbak ya, jadi banyak banget gue sama bini gue cari-cari kayak ini gimana sih nih kehidupan mbak-mbak. Banyak kan cerita-cerita tuh bro. Akhirnya gue punya akun ada akun Instagram, blacklist mbak tuh ada tuh men. Oh iya? Iya, jadi mukanya ada, namanya ada, terus juga modusnya ada gitu loh. Kalau lo DM mungkin dikasih detailnya lagi. Enggak, dia posting di feednya. Ini mbak-mbak yang bermasalah. Mereka tuh sindikat bro. Gue pernah waktu itu dapat mbak ngambil dari rekomendasinya, gue lupa ya, teman gue. Datang nih mbaknya nih, cuma 2 hari, tiba-tiba pagi-pagi pas gue panggil, mbak nggak ada bro. Sampai sekarang. Sumpah. Gue kabur apa bro? Gue nggak ngeh. Sampai akhirnya waktu itu gue sempat berapa tahun kemudian gue cari laptop men.
laptop yang biasa buat gua kerja itu nggak ada, hilang. Mungkin diambil sama dia sih. Nah, tante gue tuh sempet yang dia ini suka nyolong gitu. Jadi waktu itu nyokap gue datang nginep di start rumah. ya bro. Nyokap gue nginep di rumah tante gue, kehilangan cincin sama gelang. Nah, gue alhamdulillah Gitu. belum separah itu, belum pernah. Nah, terus si Mbak ini, rumah tante gue itu di Pondok Bambu, Oke. ya kan? Si Mbak ini sering banget tiap malam itu nongkrong di BKT, bro. Jadi dia dijemput sama pacarnya, naik Satria F. Waduh, salah, kenapa detail banget? Naik Satria F, dijemput nggak pakai helm gitu kan? Dia udah dandan lah, bro. Pakai vest gitu yang rok itu keren lah, bro. Gitu kan? Nah, waktu itu gue ngerasa jam G-Shock gue warna hitam full black, kok nggak ada ya? Gue nggak sempet seuzon apa si mbak gue, apa si mbak tante gue nih kan? Cuman untuk apa ya? Cewek ngambil jam tangan cowok karena gede kan diameternya kan. Ya udah dia pulang. Pakai di sini kali bro, choker. Enggak bro, enggak bro. Nah pas dia berangkat baru diceritain sama tante gue. Jadi tante gue baru ngubek-ngubek kamarnya dia, nemu gelang sama cincinnya nyokap gue. Oh, Ketemu. Pas pulang, dibilang sama tante gue, pokoknya nanti pulang kita sidang ya. Oke. Nyokap gue sampai jam 11 tuh nggak ngerti. Jadi rumah lo di set ini ya, meja hijau gitu. Meja hijau, bro. Oh, ada jaksa, ada JPU. Pas pulang, dia pulang, gue bukain pintu kan. Bukain pintu, wah. Kena nih, ya kan. Terus si pacarnya bilang gini, "Mas, duluan nih Mas, dah." Jam tangan gue dipakai, bangsat. Sama si pacarnya, anjing, bangsat. Gue sidang langsung. Lo ambil nggak ya? Lo panggil nggak sih itu si? Gue panggil. Mas-masnya? Iya. Berhenti. Kan dia, Mas, makasih. Kan masih di depan rumah gue. Anjing jam gue. Terus lo panggil, Mas ini Mas gitu? Gue panggil, Mas ke dalam dulu gitu. Ternyata benar jam itu dibilangnya hadiah ulang tahun buat si cowoknya itu. Oke, akhirnya lo ambil. Gue ambil. Bangsat. Terus mbak lo di sidang akhirnya Di gitu? sidang, akhirnya benar. Ngaku nggak deh? Ngaku. Jadi gelang, jam, terus ada sepatu gue, Converse, ada LM-nya tante gue, terus ada LM itu apa? Elemen? salah logam mulia, terus ada wifi wireless, TP-Link itu, tahu kan? Anjing, itu diambil, CCTV, ada CCTV yang ini portable, itu diambil, sama keyboard gaming punyanya ponakan gue diambil. Terus gimana deh? Akhirnya disuruh pulang besoknya. Gue sih alhamdulillah belum pernah sih sampai separah itu sih buat urusan gue ya. Iya, pas dia mau pulang gantian gue ambil ternyata pelan-pelan barang-barangnya dia. Sana dalamnya, BH-nya.